Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat zuhur Masjid Ukhuwah Islamiyah rahimakumullah. Segala puja dan puji kita panjatkan atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita yang jumlahnya tak berbilang. Semoga senantiasa kita termasuk hamba-hambanya yang selalu dan pandai bersyukur atas segala nikmat dan juga bersabar atas segala musibah, ujian dan bala. Salawat dan salam marilah sama-sama kita lantunkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan selalu kita berusaha untuk istiqomah atas menjalankan sunnahnya dan senantiasa kita juga selalu melantunkan salawat atasnya, kelak dia menghisab, dia memberikan syafaatnya kepada kita sehingga kita dijauhkan dari azab api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kajian singkat pada hari Senin ini tema-tema di sekitar literatur tasawuf. Seperti sebelum-sebelumnya, sebenarnya tema ini pernah kita singgung, tetapi memang terkait dengan tema ini adalah hal atau kegiatan yang kita seolah tidak bisa menghindar darinya. Bahkan tidak bisa juga kita tidak menganggap bahwa ibadah ini adalah penting. Salah satu ibadah yang kita jalankan, bahkan dalam sehari saja atau dalam satu waktu kita tidak melakukannya, terasa kita atau seolah kita merampas atau meninggalkan hak Tuhan atas kita. Apakah ibadah itu salah satu ibadah tersebut dan yang penting dalam hidup kita ini, yaitu doa. Doa yang dalam bahasa Arab berarti memanggil. Da'a yad'u da'watan, artinya memanggil. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat 77. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizaman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini menyatakan, kalaulah bukan karena doamu, Allah tidak akan berpaling padamu. Jikalau bukan karena ibadahmu, karena ada juga yang menerjemahkan laula du'aukum ini sebagai doa, di sini artinya juga sebagai ibadah. Kalau bukan karena doamu, Allah tidak akan memalingkan kepadamu. Artinya kalau bukan oleh karena doamu itulah Allah memperhatikanmu. Oleh karena ibadah engkaulah Allah menjadi dekat denganmu. Disebutkan bahwasanya sekecil apapun itu permintaan atau ada hal yang mengganjal dalam diri kita atau kesulitan sekecil apapun itu, berdoalah kepada Allah.
Bahkan disebutkan, sekalipun tali sepatumu putus, mintalah kepada Allah. Hal kecil saja ya, yang terlihat remeh, bahkan mintalah kepada Allah. Diceritakan juga bahwasanya Nabi Musa diperintahkan oleh Allah kepadanya untuk meminta garam makananmu, meminta garam, memohon garam makanan, mintalah kepadaku. Terkait atau masalah dikabulkan atau tidak, itu adalah hal yang lain. Tidak dikabulkan berarti kita sudah memenuhi hak Allah atas kita. Tidak dikabulkan doa kita berarti kita sudah mengakui penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Serendah-rendahnya manusia yang makhluk bergantung memohon kepada yang maha tidak bergantung. Jamaah rahimakumullah, perintah doa atau ibadah doa ini juga Allah sebutkan di dalam ayat yang lain, ud'uni astajib lakum. Jadi sesungguhnya panggillah, atau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, panggillah aku, berdoalah kepadaku, akan aku jawab doamu. Artinya perintah doa ini adalah perintah, atau doa ini adalah perintah yang Allah berikan kepada kita. Artinya kita berdoa ini sebenarnya menjawab dari perintah Allah. Allah Subhanahu wa taala yang lebih dulu memerintahkan kita untuk memanggilnya, untuk berdoa kepadanya. Lalu kita memanggilnya atau berdoa kepadanya karena merespon atas perintah yang tadi kita diperintahkan untuk berdoa atau memanggil kepadanya. Jamaah rahimakumullah, dan kita juga tahu, bahkan sering mendengar bahwa tujuan penciptaan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghamba kepadaku atau beribadah kepadaku. Hadis dari Rasulullah SAW yang selaras dengan ayat ini juga bahwasanya disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Berarti ketika kita beribadah kepada Allah, karena memang tujuan diciptakan manusia dan jin itu untuk beribadah kepada Allah. Sementara di hadis Rasulullah disebutkan bahwasanya doa itu adalah sumsumnya ibadah, substansinya ibadah. Berarti sesungguhnya dengan mengaitkan ayat dan hadis tadi, diciptakan manusia, jin dan manusia untuk tujuannya untuk berdoa, untuk kita memanggil Allah Subhanahu wa taala, untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam doa itulah bentuk jelas penghambaan dari seorang hamba yang serba tergantung memohon kepada yang maha tidak bergantung atau maha kaya dan maha mandiri. Jamaah rahimakumullah. Jadi doa adalah pernyataan penghambaan, ketergantungan pada sumber yang kekal dan yang maha kaya. Di dalam doa juga kita membuktikan pengabdian manusia, bahwa Tuhan sendirilah yang memerintahkan tindakan tersebut, karena doa adalah salah satu perintah yang tadi kita bacakan ayatnya, bahwa berdoalah kepada Tuhanmu
maka dia akan menjawabnya. Hikmah atau filosofi lain tentang berdoa juga untuk mencapai tujuan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Artinya kita tetap berusaha, yang terlihat adalah kita berusaha, tetapi ada hal yang tidak terlihat yang itu juga bagian dari usaha kita, yaitu doa. Doa apa saja kita mintakan, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada yang menyebut untuk apa kita harus berdoa lagi? Toh semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Betul. Semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Di setiap keputusan itu sudah ada ketetapan yang kekal. Tetapi ingat, ada juga yang disebut sebagai sebab musabab. Ada yang kita kenal sebagai hukum kausalitas. Jika begini akan begini, jika begitu akan begitu. Di dalam hukum sebab musabab, atas ketetapan Tuhan yang telah diberikan kepada tiap-tiap makhluknya, artinya ketika kita berdoa, ketika kita memanggil, barulah akan dikabulkan, atau bahkan tidak dikabulkan. Tidak dikabulkan juga itu adalah bentuk penghambaan kita, bentuk pengakuan diri kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Tahu. Seorang sufi juga pernah menyatakan hal terkait dengan doa. Sufi itu bilang, aku senang kalau doaku dikabulkan, tetapi aku lebih senang lagi jika doaku tidak dikabulkan. Ada hal yang paradoks yang terungkap dalam pernyataan sufi ini, seolah itu melawan atau tidak mengakui sebagai tujuan dari doa. Karena orang meminta, tujuannya atau keinginan adalah ingin dikabulkan dari permintaan itu. Lalu apa yang dimaksud oleh ungkapan sufi tadi? Ungkapan sufi tadi mengingatkan kita bahwasanya apa yang kita minta kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah keinginan kita, tentu kita senang karena keinginan kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa lebih senang lagi jika tidak dikabulkan? Disitulah letak kekuasaan Tuhan, letak hak prerogatif Tuhan atas kita. Ketika tidak dikabulkan, sama sekali tidak ada intervensi kita di situ, karena tidak sesuai dengan keinginan kita, tetapi seluruhnya absolutely itu keinginan Tuhan dengan tidak mengabulkannya. Jadi kenapa ungkapan sufi tadi ketika doanya tidak dikabulkan dia menjadi lebih senang? Karena disitulah keinginan Tuhan 100%, tidak ada keinginanku. Keinginanku tentu doaku dikabulkan, lalu dikabulkan maka aku senang. Tetapi tidak dikabulkan, aku lebih senang lagi, karena di situ kita, atau di situ letak kekuasaan, di situ Tuhan menunjukkan maha kuasanya atas kita. Jamaah rahimakumullah, jika seseorang menyadari bahwa Tuhan itu dekat, maka jalan berdoa menjelas, maka dengan doa jelas baginya. Jika kita merasa Tuhan itu dekat dengan kita, jadi jelas media doa atau wasilah doa yang diberikan kepada manusia ini, disitulah kita akan mengakui juga kedekatan Tuhan bersama manusia atau bersama makhluknya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suara yang lembut dan yakin bahwa Allah mendengar. Dan jika menyadari bahwa Tuhan itu dekat, maka jalan berdoa menjadi jelas baginya.
Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala berarti mengakui tentang atau kita mengakui hak Allah atas diri kita. Karena sifat-sifat yang melekat pada hak adalah hakikatnya. Jika Tuhan itu dekat, maka Dia dekat dengan segala sifatnya, kekuasaan dan sifat-sifat lainnya yang melekat padanya. Maka hal atau segala sifat yang melekat padanya, lalu kita merasakan kedekatannya itu dengan berdoalah kita merasa lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, seperti yang di awal sudah saya sampaikan, sekecil apapun itu permintaan kita, berdoalah kepada Allah. Bahkan Nabi Musa tadi saya sebutkan, Allah perintahkan untuk meminta garam. Nabi Musa, mintalah garam untuk makananmu kepadaku. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam doa kita berharap doa-doa kita dikabulkan. Jangan-jangan atau bisa saja di dalam Lauhil Mahfuz disebutkan bahwasanya jika orang ini berdoa maka dikabulkan. Artinya ada ketetapan yang sudah ditulis untuk hambanya, tetapi juga ada ketetapan lain yang tertulis atau yang berlaku bagi hambanya. Misalnya dia akan kukabulkan jika dia berdoa. Artinya ketetapan yang untuk kita tadi, kalau kita tidak berdoa tentu akhirnya tidak dikabulkan. Jamaah rahimakumullah, jadi jelas perintah doa dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini adalah perintah yang Allah lebih dulu berikan kepada kita, lalu kita merespon perintah tersebut. Artinya jika kita berdoa dikabulkan, tentu kita tambah bersyukur atas nikmat, atas doa yang dikabulkan. Jika tidak dikabulkan pun kita sudah mengakui dan bersaksi hak Allah Subhanahu wa taala atas kita, yaitu dengan kita memohon, meminta, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi menegaskan tentang penghambaan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, demikianlah kajian singkat pada Senin hari ini, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri juga jamaah sekalian. Astagfirullah wa atubu ilaih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.